saya akan membawa saudara untuk melihat dari sudut pandang Alkitab tentang bangsa ini. Ya, kita tahu bahwa asal usul bangsa ini adalah keturunan Abraham. Ya, itu sebabnya pada tahun 1948 maka berdirilah satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dengan persetujuan resolusi PBB pada saat itu. Dan saudara harus yakin bahwa apa yang dibuat oleh bangsa-bangsa pada saat itu ada dalam rencana Tuhan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Gimana kabar saudara-saudaraku bagi pengikut Kristus? Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari-hari ini viral ya. Bagaimana kita melihat kondisi yang terjadi bagi umat pilihan. Bangsa Is yang sedang bergejolak ya, meluas ya ke bangsa Ir, saudara ya. Ada orang yang mengatakan bahwa inilah kejatuhan dan kehancu bagi bangsa pilihan. Nah, saudaraku, saya akan menjelaskan yang dialami oleh bangsa pilihan. Ya, apakah benar bahwa dia akan punah, saudara? Ya, apakah benar bahwa dia akan tidak ada lagi historinya, saudara? Ya. Nah, saya akan membawa saudara untuk melihat dari sudut pandang Alkitab tentang bangsa ini. Ya, kita tahu bahwa asal usul bangsa ini adalah keturunan Abraham, ya, yaitu Yakub, anak daripada Ishak. Jadi cucu dari Bapak Abraham, ya, yang harusnya menerima janji itu adalah Esau, tetapi karena ada cara-cara yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yaitu Ribka dan Ishak, sehingga berkat itu turun kepada Yakub, saudara. Ya. Lalu kemudian Yakub sendiri dirubah namanya oleh Tuhan yang benar, namanya Israel. Jadi saudaraku, dari segi nama saja kita bisa berpikiran bahwa tidak mungkin bangsa ini akan punah. Artinya bagi saya Tuhan gagal dong ya, memberikan sebuah nama kepada Yakub yang diwarisi dan digunakan oleh bangsa ini sekarang. Ya. Lalu kemudian karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan secara benar dari versi Alkitab, maka mereka punah. Tidak mungkin, saudara. Ya. Itu dasar yang paling pertama. Namanya saja dari surga, ya. Yang memberikan nama itu adalah Tuhan Yesus. Loh, kok Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus pada perjanjian baru, saudara. Karena dalam Injil Yohanes dijelaskan pada mulanya adalah firman. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, firman itu masuk ke dalam dunia, yaitulah Yesus. Ya. Jadi pada mulanya firman. Ya. Nah, kalau saya menjelaskan kenapa kok bisa jadi belakangan lahir itu Allah, ya, bagi orang Kristen panjang. Jadi saat ini saya hanya ingin membahas, ya, apakah bangsa ini akan eksis, yaitu bangsa pilihan. Lalu yang berikutnya, kita tahu bahwa bangsa ini tercerai-berai, bahkan dibuang ke Babel, ya. Tetapi jauh sebelumnya itu sudah dinubuatkan bahwa satu saat dia akan menjadi sebuah bangsa, saudara ya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 11, ayat yang ke-11. Judulnya adalah sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Siner, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya. Jadi Alkitab berkata bahwa sisa-sisa umat Israel itu akan dikumpulkan dari 4 penjuru bumi. Itu sebabnya pada tahun 1948 maka berdirilah satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dengan persetujuan resolusi PBB pada saat itu. Dan saudara harus yakin bahwa
Apa yang dibuat oleh bangsa-bangsa pada situ ada dalam rencana Tuhan. Yang sepakat untuk setuju mendeklarasikan sebuah negara, yaitu bangsa Israel. Inilah yang dituliskan di dalam Yesaya 11, saudara. Dan kita tahu pada tahun 1941 sampai tahun 1945, Jerman, Nazi, melakukan Holocaust terhadap bangsa ini. Sehingga sebelum merdeka, ya, sehingga pada saat itu diperkirakan sekitar 6 juta umat pilihan ini. Waste, saudara. Kalau kita melihat histori sejarah ini, harusnya mereka itu tidak menjadi bangsa yang eksis. Ya. Karena apa, saudara? Dengan kita melihat histori mereka. Tetapi kita tahu bahwa bangsa ini, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Kalau saudara lihat, sebelum menjadi suatu bangsa saja, harusnya mereka itu sudah habis. Ya. Jadi, tidak mungkin setelah menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, lalu mereka bisa dipunahkan oleh seperti yang sekarang, Ir dan negara-negara sekutunya. Tidak mungkin, saudara. Karena ada di dalam rencana Tuhan. Israel ini ada dalam rencana Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa satu saat bangsa ini akan dipulihkan kembali. Dia menjadi umat kesayangan Tuhan. Ya. Satu saat mereka akan percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Itu kata Alkitab. Itu ditulis dalam nubuatan untuk perjanjian baru. Mereka akan dipulihkan kembali. Sehingga mereka menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudaraku, apapun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya untuk memunahkan bangsa ini, tidak akan bisa terjadi. Ya. Karena Alkitab berkata, mereka itu melawan Tuhan sendiri. Itu kata Alkitab. Karena dia disertai oleh Tuhan. Orang melihat, bahkan orang melakukan serapa terhadap bangsa ini, itu tidak akan pernah mampan. Salah satunya cara bagaimana harus menerima dan memberkati bangsa ini. Jalin hubungan kerjasama yang baik. Sehingga kita pun menerima janji berkat yang semula diberikan Elohim kepada Abraham. Jelas, saudara ya. Jadi ini dari sudut iman Kristen, saudara. Yang saya baca, sejak semula bangsa ini, sekalipun bangsa ini, saudara, kadang-kadang mengalami kekalahan pada saat mereka menjauh daripada Tuhan. Tetapi ketika mereka bertobat kembali, maka mereka akan disertai dan tangan Tuhan yang menuntun mereka, bahkan yang melakukan sendiri PPRANG kepada musuh-musuhnya, saudara. Itu jelas di Alkitab. Dan apa yang dituliskan di dalam Alkitab pasti akan terjadi. Jadi apa yang terjadi sekarang, saudaraku, ya, Ir melakukan, ya, tidak akan mampan. Justru kita akan lihat, walaupun mungkin akan terjadi, ya, itu akan seperti ada, ya, PP antar bangsa, saudara, ada sekutu-sekutunya. Tetapi bangsa ini akan tetap dalam kendali Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang percaya, kita berdoa supaya rancangan Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini dan juga bagi kita sebagai orang yang percaya, bagi kita orang yang percaya Kristus. Alkitab berkata bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir dengan apa yang terjadi, semua dalam kendalinya, dan bagi orang yang sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan Yesus, akan diluputkan semuanya, saudaraku, ya. Karena itu, biar iman saudara tetap kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan Yesus. Kita telah menemukan juru selamat yang sejati. Kita berdoa agar bangsa ini pun menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.